Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Suhada dari kelompok 1 kelas C akan menjelaskan praktikum jalan raya penetrasi bahan-bahan bitumen. Pendahuluan. Aspal atau bitumen adalah suatu cairan kental yang merupakan senyawa hidrokarbon dengan sedikit mengandung sulfur, oksigen, dan klor. Aspal sebagai bahan pengikat dalam perkerasan lentur mempunyai sifat viskoelastis. Aspal akan bersifat padat pada suhu ruang dan bersifat cair bila dipanaskan. Bahan bitumen adalah material termoplastik yang secara bertahap mencair sesuai dengan pertambahan suhu dan berlaku sebaliknya pada pengurangan suhu. Tujuan pengujian penetrasi adalah bahan bitumen bertujuan untuk mengetahui tingkat kekerasan aspal yang dinyatakan dalam masuknya jarum dengan beban tertentu pada suatu selang waktu tertentu dalam suhu kamar. Tingkat kekerasan ini merupakan klasifikasi aspal. Prosedur pengujian. Prosedur pengujian berdasarkan AS/HTO T49/89/1990 atau ASTM D5/86. Peralatan alat penetrasi yang dapat menggerakkan pemegang jarum naik turun tanpa gesekan dan dapat mengukur penetrasi sampai 0,1 mm. Kedua, pemegang jarum seberat 47,5 gram yang dapat dilepas dengan mudah dari alat penetrasi untuk penyeraan. Pemberat sebesar 50 lebih kurang 0,05 gram dan 100 0,05 gram masing-masing dipergunakan untuk pengukuran penetrasi dengan beban 100 gram dan 200 gram. Jarum penetrasi dibuat dari stainless steel mutu 440 derajat Celcius atau HRC 54 sampai 60. Ujung jarum harus berbentuk kerucut terpancung. Cawan terbuat dari logam atau gelas berbentuk silinder. Bak perendam. Tempat air benda uji ditempatkan di bawah alat penetrasi. Pengukur waktu. Persiapan benda uji. Panaskan contoh perlahan-lahan serta aduklah hingga cukup air untuk dapat dituangkan. Kedua, setelah contoh air merata, tuangkan ke dalam tempat contoh dan diamkan hingga dingin. Tinggi contoh dalam tempat tersebut tidak kurang dari angka penetrasi ditambah 10 mm. 3. Tutuplah benda uji agar bebas dari debu dan diamkan pada suhu ruang selama 1,5 jam sampai 2 jam. Untuk benda uji dengan cawan berkapasitas 175 ml. Angka-angka pengujian. 1. Letakkan benda uji dalam tempat air yang kecil dan masukkan tempat air tersebut ke dalam bak perendam yang telah berada pada suhu yang ditentukan. 2. Periksalah pemegang jarum agar jarum dipasang dengan baik. Letakkan pemberat 50 gram di atas jarum untuk memperoleh beban sebesar 150
ditambah 0,1 gram. 4. Pindahkan tempat air dari bak berendam ke bawah alat penetrasi. 5. Turunkan jarum perlahan-lahan sehingga jarum tersebut menyentuh permukaan benda uji. Kemudian atur angka 0 di penetrometer sehingga jarum penunjuk berimpit dengannya. 6. Lepaskan pemegang jarum dan serentak jalankan stopwatch selama jangka waktu 5 lebih kurang 0,1. 7. Putarlah arloji penetrometer dan bacalah angka penetrasi yang berimpit dengan jarum penunjuk. Bulatkan hingga angka 0,1 mm. 8. Lepaskan jarum dari pemegang jarum dan siapkan alat penetrasi untuk pekerjaan berikutnya. 9. Lakukanlah pekerjaan di atas tidak kurang dari 3 kali untuk benda uji yang sama dengan ketentuan setiap titik pemeriksaan dan tepi dinding berjarak lebih dari 1 cm. Ini adalah foto alat penetrasi. Terus kawan, foto alat termometer, foto alat water bath. Ini adalah contoh perhitungannya. Penetrasi ini adalah contoh hasil. Pada cawan 1 didapat hasil 2,4. Pada contoh 2 didapat hasil 2,6 dan pada cawan 3 didapat 1,8 dan didapat rata-rata 2,66. Kesimpulan dari hasil praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa aspal yang diuji hasil penetrasinya berada di dalam rentan 0 sampai 49, di mana toleransinya 2. Karena aspal yang digunakan untuk aspal yaitu penetrasi 60 sampai 70, maka aspal tersebut seharusnya berada di rentang tersebut. Karena faktor suhu atau terdapat gelembung pada aspal, maka memungkinkan hasil data yang tidak sesuai, di mana aspal yang penetrasi yang rendah cocok digunakan untuk daerah yang cuaca panas sehingga bervolume lalu lintas tinggi. Sedangkan untuk yang penetrasinya tinggi digunakan untuk daerah bercuaca dingin dan bervolume lalu lintas rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang ductilitas bahan-bahan bitumen atau bisa kita sebut ductility of bituminous materials. Pendahuluan. Sifat rheologis ductilitas digunakan untuk mengetahui ketahanan aspal terhadap retak dalam penggunaannya sebagai lapisan perkerasan. Aspal yang memiliki ductilitas yang rendah akan mengalami retak-retak dalam penggunaannya karena lapisan perkerasan mengalami perubahan suhu agak tinggi. Oleh sebab itu, aspal perlu memiliki ductilitas yang cukup tinggi. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengukur jarak terpanjang yang dapat terbentuk dari bahan bitumen pada 2 cetakan kuning. Karena penarikan dengan mesin uji sebelum bahan bitumen tersebut menjadi putus. Pemeriksaan ini dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius dan dengan kecepatan tarik mesin 0 mm per menit dengan toleransi kurang lebih 5%. Tujuan pengujian ductilitas adalah untuk menentukan jarak pemuluran aspal dalam cetakan pada saat putus setelah ditarik dengan kecepatan 50 mm per menit, yang ditunjukkan oleh panjangnya benang aspal yang ditarik hingga putus. Ductilitas aspal adalah nilai keelastisitasan aspal yang diukur dari jarak terpanjang. Apabila antara 2 cetakan berisi bitumen keras yang ditarik sebelum putus pada suhu 25 derajat Celcius dan dengan kecepatan 55 mm per menit, alat yang digunakan diantaranya adalah cetakan benda uji ductilitas terbuat dari kuningan, mesin penguji dengan kecepatan tarikan 50 mm per menit, dan bak perendam yang mampu mempertahankan suhu pada temperatur 25 derajat Celcius. Alat dan bahan penelitian. Pertama, alat. Nomor 1 adalah cetakan kuningan. Cetakan ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian yang disebut klip dengan sebuah lubang pada bagian belakang dan bagian samping cetakan yang berfungsi sebagai pengunci klip.
sebelum cetakan diuji, pada saat pengujian bagian samping harus dilepas. Yang kedua yaitu bak perendam. Yang ketiga ada termometer. Yang keempat, mesin uji yang dapat menjaga sampel tetap terendam, tidak menimbulkan getaran selama pemeriksaan dan dapat menarik benda uji dengan kecepatan tetap. Yang kelima ada alat pemanas untuk mencairkan bitumen keras. Yang keenam, metil alkohol teknik dan sodium klorida. Benda uji. Yang pertama, susun bagian-bagian cetakan kuningan. Yang kedua, lapisi atas dan bawah cetakan serta permukaan pelat alas cetakan dengan bahan campuran dextrin dan glycerin atau amalgam. Yang ketiga, pasang cetakan daktilitas di atas pelat dasar. Yang keempat, panaskan contoh bitumen kira-kira 100 gram sehingga cair dan dapat dituang. Untuk menghindarkan pemanasan setempat, lakukan dengan hati-hati. Pemanasan dilakukan sampai suhu antara 80 sampai 100 derajat Celcius di atas titik lembek. 5. Tuangkan contoh bitumen dengan hati-hati ke dalam cetakan daktilitas dari ujung ke ujung hingga penuh berlebihan. Yang keenam, dinginkan cetakan pada suhu ruang 30 sampai 40 menit lalu pindahkan seluruhnya ke dalam bak perendam yang telah disiapkan pada suhu pemeriksaan sesuai dengan spesifikasi selama 30 menit. Yang ketujuh, letakkan contoh yang berlebihan dengan pisau atau spatula yang panas sehingga cetakan terisi penuh dan rata. Langkah-langkah pengujian. Yang pertama, sampel didiamkan sampai suhu 25 derajat Celcius dalam bak perendam selama 85 sampai 95 menit. Kemudian lepaskan cetakan sampel dari alasnya dan lepaskan bagian samping dari cetakan. Yang kedua, pasang cetakan daktilitas yang telah terisi sampel pada alat mesin uji dan jalankan mesin uji sehingga akan menarik sampel secara teratur dengan kecepatan 5 cm per menit sampai sampel putus. 3. Bacalah jarak antara pemegang cetakan pada saat sampel putus dalam sentimeter. Selama percobaan berlangsung, sampel harus terendam sekurang-kurangnya 2,5 cm di bawah permukaan air dan suhu harus dipertahankan tetap. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengujian adalah apabila pada saat pengujian, sampel menyentuh dasar mesin uji atau terapung pada permukaan air, maka pengujian dianggap gagal atau tidak normal. Untuk menghindari hal semacam itu, maka berat jenis air harus disesuaikan dengan berat jenis sampel dengan menambahkan metil alkohol atau sodium klorida. Apabila pemeriksaan normal tidak berhasil setelah dilakukan 3 kali, maka dilaporkan bahwa pengujian daktilitas bitumen tersebut gagal. Perhitungan. Contoh perhitungan. Sampel 1 dengan titik 0 2,1, titik putus 102, panjang titik putus 99,9 cm. Sampel 2, titik 02,1, titik putus 114, panjang titik putus 111,9 dan didapatkan rata-rata yaitu 105,9. Maka kesimpulannya, berdasarkan pengujian yang dilakukan, didapatkan titik putus untuk sampel 1 yaitu pada jarak 99,9 cm dan untuk sampel 2 yaitu pada jarak 111,9 cm. Maka didapatkan rata-rata titik putus dari kedua sampel yaitu pada jarak 105,9 cm. Dari hasil data tersebut, maka aspal yang digunakan merupakan aspal dengan kategori plastis dan tergolong aspal yang baik untuk digunakan sebagai bahan perkerasan jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Huda dari kelompok 1 kelas C. Saya akan menjelaskan praktikum perancangan perkerasan jalan, yaitu titik nyala dan titik bakar dengan Cleveland Open Cup atau Flash and Fire Point by Cleveland Open Cup. Di sini dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian untuk mengukur suhu di mana aspal mulai dapat mengeluarkan nyala api dan terbakar akibat pemanasan dengan menggunakan Cleveland Open Cup. Suhu yang didapatkan digunakan sebagai simulasi terhadap suhu maksimum yang bisa terjadi pada aspal sampai aspal mengalami kerusakan permanen. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaatnya itu sebagai indikasi temperatur pemanasan maksimum di mana masih dalam batas aman pengerjaan. Lalu juga agar karakteristik aspal tidak berubah atau rusak akibat dipanaskan melebihi temperatur titik bakar.
Titik nyala digunakan sebagai informasi keselamatan dan merupakan bahan yang mudah terbakar. Titik nyala yang rendah digunakan sebagai petunjuk adanya bahan yang mudah menguap dan terbakar. Dengan adanya titik bakar dapat mengetahui bahwa aspal cenderung dapat terbakar akibat panas dan api. Masuk pada bagian kedua, alat dan bahan penelitian. Alat-alatnya itu yang pertama, 1 Cleveland cup, yang kedua termometer, yang ketiga kompor, yang keempat stopwatch, yang kelima nyala uji, yang keenam plat logam pemanas. Selanjutnya bahannya yaitu aspal. Masuk pada bagian ketiga, prosedur penelitian. Prosedur penelitian yaitu mempersiapkan peralatan beserta benda uji yang diperlukan. Panaskan sampel aspal antara 148,9 derajat Celcius dan 176 derajat Celcius sampai aspal cukup cair. Lalu isilah cawan Cleveland sampai garis dan pecahkan gelembung udara yang ada pada permukaan cairan. Meletakkan cawan di atas kompor pemanas. Lalu meletakkan nyala penguji dengan poros pada jarak 7,5 cm dari titik tengah cawan. Pasanglah termometer tegak lurus di dalam benda uji dengan jarak 6,4 mm di atas dasar cawan. Dan terletak satu garis dengan titik tengah cawan dan titik poros nyala penguji. Kemudian aturlah titik poros termometer sehingga terletak pada jarak 1/4 diameter dari tepi cawan. Lalu menyalakan sumber pemanas dan atur pemanas sehingga kenaikan suhu menjadi 15 lebih kurang 1 per menit sampai benda uji mencapai 56 derajat Celcius di bawah titik nyala perkiraan. Lalu selanjutnya nyalakan nyala penguji dan aturlah agar diameter nyala penguji menjadi 3,2 sampai 4,8 mm. Putarlah nyala penguji hingga melalui permukaan cawan dari tepi ke tepi cawan dalam 1 detik. Ulangi pekerjaan tersebut setiap kenaikan 2 derajat Celcius. Lanjutkan hingga terlihat nyala singkat pada suatu titik di atas permukaan benda uji. Kemudian bacalah suhu pada termometer dan catat. Lanjutkan pekerjaan pembacaan suhu sampai terlihat nyala yang agak lama, sekurang-kurangnya 5 detik di atas permukaan benda uji. Lalu bacalah suhu pada termometer dan catat. Masuk pada bagian keempat, yaitu hitungan. Contoh perhitungan dapat kita lihat pada tabel data contoh perhitungan titik nyala dan titik bakar aspal dengan Cleveland Open Cup. Lalu kesimpulan didapatkan itu dari contoh data hasil pengujian yang sebelumnya didapatkan. Titik nyala benda uji adalah pada suhu 342 derajat Celcius dan titik bakar pada suhu 350 derajat Celcius. Berdasarkan spesifikasi Bina Marga 2010 revisi 3 SNI 2433 tahun 2011, batas minimal suhu titik nyala dan titik bakar adalah 232 derajat Celcius. Maka dapat disimpulkan bahwa benda uji tersebut layak digunakan karena telah memenuhi syarat minimum SNI. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang praktikum jalan raya 2 yang mengenai titik lembek aspal dan ter atau Shortening Point with Ring and Ball Test. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui suhu di mana aspal dan juga ter mulai lembek dan dapat digunakan dengan menggunakan alat ring and ball. Suhu ini pun menjadi acuan di lapangan atas kemampuan aspal dan juga ter menahan suhu permukaan yang terjadi untuk tidak lembek sehingga dapat mengurangi daya lekatnya. Peralatan yang digunakan yang pertama ada cincin kuningan, 2 bola baja, 3 bejana gelas tahan panas, 4 termometer, 5 stopwatch, dan 6 dudukan benda uji. Berikut ada gambaran tentang peralatannya.
Yang pertama yaitu ada cincin kuningnya dapat dilihat. Yang kedua bola baja dan pengaruh bola. Yang ketiga rencana pengujian dan alat uji kecil lembek. Yang keempat ada dudukan uji. Yang kelima ada stopwatch dan keenam ada termometer. Prosedur pengujian dilakukan berdasarkan ASTO T53 sampai 89 tahun 1900 atau ASTM D36 sampai 70 dan BS 2058 pada tahun 1983. Yang pertama yaitu persiapan benda uji. Yang pertama harus dilakukan adalah memasukkan contoh aspal pelala sambil diaduk terus menerus hingga cairan merata. Selanjutnya menuangkan sampel ke dalam cincin kuning yang alasnya telah diolesi glisirin, terus mendinginkan sampel selama kurang lebih 1 jam, lalu meletakkan permukaan sampel dalam cincin dengan spatula yang telah dipanaskan, lalu meletakkan benda uji ke dalam air selama kurang lebih 24 jam. Langkah-langkah pengujian: yang pertama, mengeluarkan sampel cincin dari bak perendaman. Kedua, memasang dan mengatur kedua benda uji di atas kedudukan dan meletakkan pengarah bola di atasnya. Kemudian letakkan bola baja di tengah pengarah bola, lalu masukkan rangkaian alat tersebut ke dalam bejana gelas. Yang ketiga, meletakkan termometer yang sesuai untuk pekerjaan ini di antara kedua benda uji. Yang keempat, mengisi bejana dengan air dan batu es sehingga suhu mencapai kurang lebih 5 derajat Celcius. Panaskan bejana hingga mencapai suhu 5 derajat Celcius lalu mencatat waktu setiap kenaikan suhu 5 derajat Celcius dengan menggunakan stopwatch. Yang terakhir, memanaskan bejana hingga mencapai suhu 5 derajat Celcius lalu mencatat waktu setiap kenaikan suhu 5 derajat Celcius menggunakan stopwatch. Berikut tampilan gambarnya. Yang pertama, menggunakan aspal dengan cair. Kedua, menuangkan aspal cair ke cincin kuningan yang alasnya sudah diolesi glisirin, kemudian dinginkan kurang lebih dari 1 jam. Yang ketiga, merendam sampel aspal di dalam air selama kurang lebih 24 jam. Yang keempat, meletakkan sampel pada dudukan benda uji dan pastikan bola baja dengan pengarah bola. Yang kelima, mengisi bejana dengan air dan es hingga bersuhu 5 derajat Celcius. Yang keenam, menghidupkan alat uji kecil lembek atau atomic angle, kemudian mencatat waktu setiap kenaikan 5 derajat Celcius. Yang terakhir, mencatat waktu dan suhu ketika bola baja itu menyentuh dasar penyangga. Berikut perhitungannya. Perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut. Ini praktikum yang disampaikan pada laboratorium Universitas Riau. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Fadila dari kelompok 1 kelas C. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang praktikum jalan raya, yaitu viskositas bahan-bahan bitumen. Adapun yang akan kita bahas pertama kali itu tujuan. Adapun tujuan pengujian ini untuk menentukan tingkat kekentalan viskositas aspal keras dengan menggunakan alat sebor dan aspal cair menggunakan alat Engler. Selanjutnya itu alat dan bahan. Alat yang kita gunakan yaitu berupa yang pertama pastinya sebor, selanjutnya yaitu bak perendam, selanjutnya yaitu penyumbat tabung, selanjutnya yaitu dudukan termometer, selanjutnya yaitu termometer untuk bak perendam, selanjutnya yaitu termometer untuk sebol, selanjutnya yaitu saringan nomor 100, selanjutnya itu labu penampung, selanjutnya itu pencatat waktu dengan interval 0,1,
Selanjutnya itu ada lubang universal dan lubang Furol. Selanjutnya itu ada angler untuk percobaan menggunakan aspal cair. Selanjutnya itu ada bahannya itu aspal keras, lalu aspal cair. Selanjutnya itu metode pelaksanaan. Metode pelaksanaannya itu yang pertama itu kalibrasi dan standarisasi alat. Dapat kita lihat pada slide berikut ini. Berikut ketentuan untuk kalibrasi dan standarisasi alat untuk universal visometer. Selanjutnya untuk kalibrasi dan standarisasi sebot Furol viskometer berikut juga bisa kita lihat pada slide berikut ini tentang tahapan-tahapan kalibrasi dan standarisasi Furol viskometer ini. Selanjutnya yaitu berupa langkah pelaksanaan. Pertama yaitu siapkan bak peredam dengan memilih suhu pengujian tertentu. Kedua, suhu pengujian standar untuk viskositas table universal adalah 21,1 derajat Celcius. Yang ketiga itu suhu pengujian standar untuk mengukur viskositas sebot Furol yaitu 25 derajat Celcius. Lalu jika pengujian yang dipilih berada di atas suhu kamar, pengujian bisa dipercepat dengan cara pemanasan, contoh sampai mencapai suhu yang tidak lebih dari 1,7 derajat Celcius. Yang kelima, aduk contoh hingga merata. Kemudian saring contoh melalui saringan nomor 100 dan langsung masukkan ke dalam tabung viskiometer sampai pinggir atas tabung viskiometer. 6. Aduk contoh dalam viskosimeter dengan termometer yang telah dilengkapi dengan penyangga dengan kecepatan 30-50 putaran per menit. Apabila suhu contoh tetap konstan dengan toleransi 0,05 derajat Celcius dari suhu pengujian selama pengadukan semenit, angkat termometernya. Selanjutnya itu ambil contoh yang berlebih dengan penyedot sampai batas flow. Selanjutnya cabut gabus dari viskosimeter dan mulai nyalakan pencatat waktu saat contoh menyentuh dasar labu. Selanjutnya matikan pencatat waktu apabila contoh tepat pada batas 60 mili viskosimeter. 10. Catat waktu dalam detik sampai 0,1 detik terdekat. Selanjutnya itu tutup lubang viskosimeter dengan alat penyumbat. Dan selanjutnya itu adalah prosedur pengujian viskositas bitumen dengan alat angler berdasarkan ASTO. Peralatannya itu angler, tabung atau labu gelas, termometer, energi regulator, dan stopwatch. Itu penyebab benda uji. Benda uji harus diberi nomor, identitas, serta tanggal pengambilan. Pengambilan benda uji harus dilakukan secara acak pada contoh yang sama dari suatu sumber bitumen. Selanjutnya itu rangka-rangka pengujian. Yang pertama, benda uji diambil kira-kira lebih dari yang ditentukan ukuran labu gelas. Yang kedua, viskositas dipanaskan untuk mengatur pemanasan. Lalu viskositas diteliti setelah suhunya mencapai seperti yang telah ditentukan. Selanjutnya itu pengamatan viskositas dilakukan beberapa detik sampai labu gelas terisi sampai batasnya. Hasil pengamatan dinyatakan dalam detik. Selanjutnya itu rumus perhitungan viskositas analis sebot. Viskositas kinematik sama dengan SRX dikali FK. Berikut adalah contoh perhitungannya. Selanjutnya itu perhitungan dengan viskositas kinematik bitumen cair, yaitu dimana kekentalan angler pada T sama dengan 0,50 mm per detik dibagi faktor, dimana T adalah temperatur saat pengujian. Berikut adalah contoh perhitungan viskositas kinematik bitumen cair menggunakan alat angler. Sekian video dari saya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafal Khairi dari kelompok 1 kelas C akan mempresentasikan PowerPoint mengenai praktikum jalan raya di subbab pengujian kehilangan berat aspal akibat pemanasan dengan thin film oven test. Untuk diketahui sebelumnya, tujuan dari pengujian ini adalah yang pertama untuk mendapatkan stabilitas aspal setelah pemanasan. Yang kedua untuk mengetahui kehilangan atau penurunan berat minyak dan aspal dengan selisih berat sebelum dan sesudah pemanasan pada tebal atau suhu tertentu. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Alat yang pertama yaitu oven yang dilengkapi dengan pinggan logam yang menggantung di dalam oven. Yang kedua ada cawan logam. Yang ketiga ada neraca analitik. Dan yang keempat ada termometer. Adapun bahan yang digunakan dalam pengujian ini adalah aspal. Metode pelaksanaan dari pengujian ini adalah sebagai berikut. Pertama, timbang sampel sebelum diuji. Selanjutnya, letakkan sampel yang telah dipanaskan ke pinggan logam dalam oven yang telah dipanaskan sebelumnya pada suhu 163 derajat Celcius. Berikutnya, pasang termometer pada dudukannya sehingga berjarak 1,9 cm dari pinggan logam. Selanjutnya, ambil sampel dari oven setelah 5 jam atau 5 jam 15 menit. Berikutnya, dinginkan sampel pada suhu ruang, kemudian timbang kembali. Adapun contoh perhitungan dari pengujian ini adalah sebagai berikut. Kita dapat menyelesaikan persoalan dari pengujian ini dengan menggunakan rumus sebagai berikut. X sama dengan A dikurang B per A dikali 100%, di mana X adalah penurunan berat, A adalah berat sampel ditambah berat cawan sebelum pengujian dalam gram, B adalah berat sampel ditambah berat cawan setelah pengujian dalam gram. Adapun contoh soal dan penyelesaian dari pengujian ini adalah sebagai berikut. Didapatkan data hasil pengujian seperti yang tertera. Pertama, berat cawan ditambah sampel sebelum diuji dalam kurung A yakni 106,8255 gram. Berikutnya, berat cawan ditambah sampel setelah diuji dalam kurung B sama dengan 106,4512 gram. Adapun penyelesaian dari persoalan tersebut adalah sebagai berikut. X sama dengan A dikurang B per A dikali 100%. A dari data tadi adalah 106,8255 dikurang B yaitu 106,4512 per A yaitu 106,8255 dikali 100%. Didapatkan hasil A dikurang B yaitu 0,3743 per A yaitu 106,8255 dikali 100%. X sama dengan 0,00350385 dikali 100%. X sama dengan 0,3503%. Jadi hasil persentase kehilangan berat pada pengujian ini adalah sebesar 0,3503%. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Fadila. Saya dari kelompok 1 kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan materi praktikum jalan raya, pengujian berat jenis bitumen keras dan ter. Pada materi ini
kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama itu mengenai tujuan penelitian. Tujuan pengujian di sini yaitu untuk menentukan berat jenis aspal dan juga menentukan mutu aspal keras sesuai dengan proses pengujian yang berlaku. Baiklah, kita lanjut kepada alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu pignometer. Lalu timbangan dengan ketelitian 0,1. Lalu selanjutnya itu ada bejana gelas. Lalu selanjutnya itu ada bak perendam. Lalu yang terakhir itu ada termometer. Dan pun bahannya yaitu aspal dan ter yang sudah dipanaskan. Lalu bahan selanjutnya itu air suling. Baiklah, kita masuk pada metode pelaksanaan. Untuk cara pelaksanaan praktikum ini, yang pertama yaitu kita panaskan sampel. Selanjutnya kita atur suhu pada bak perendam. Lalu kita cek menggunakan termometer tadi pada suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya kita ambil pignometer kosong yang telah dibersihkan dan dilap, kemudian kita timbang, lalu kita masukkan ke dalam tabel dan dicatat. Selanjutnya pignometer tadi kita isi menggunakan air suling yang kita ambil dari bejana gelas. Selanjutnya pignometer yang telah diisi air suling tadi kita timbang lalu dicatat. Selanjutnya kita masukkan sampel ke dalam pignometer yang baru, atau kita bisa menggunakan yang tadi. Setelah kita bersihkan, lalu kita lap dan keringkan. Lalu pignometer yang sudah berisi sampel ini kita tunggu atau kita diamkan beberapa saat. Setelah itu pignometer yang berisi sampel tadi kita masukkan ke dalam bak perendam. Kita rendam dalam kurun waktu 30 menit. Setelah itu pignometer tadi kita masukkan air suling dalamnya. Setelah kita masukkan air suling ke dalam pignometer yang berisi sampel dan air suling, lalu kita timbang. Setelah itu kita catat dan kita masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya itu contoh perhitungan. Rumus yang akan kita gunakan yaitu berat jenis sama dengan berat pignometer yang diisi dengan sampel dikurangi dengan berat pignometer dibagi berat pignometer diisi air dikurangi dengan berat pignometer dikurangi berat pignometer yang diisi bitumen dan air dikurangi dengan berat pignometer yang diisi dengan bitumen saja. Adapun contoh perhitungan kita akan menggunakan data sebagai berikut. Berat pignometer yaitu 45,91 gram, berat pignometer plus air itu 170,9 gram, berat pignometer plus sampel yaitu 112,8 gram, berat pignometer plus air plus sampel yaitu 170,2 gram. Lalu kita masuk pada contoh perhitungan. Berikut data-datanya kita masukkan saja ke dalam rumus dan kita dapatkan hasil yaitu berat jenis sebesar 0,9896 gram. Sekian materi dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.